kita bertiga sedang dalam euforia kemenangan. Ini adalah kemenangan double pertama United setelah 10 tahun. Terakhir kami merasakan itu tahun 2015-2016. The double. Itu Louis van Gaal, bro. Yap. Louis van Gaal yang bisa. Gokil. Jauh banget. Dan tadi 3 gol dari Manchester United, 2 gol di babak pertama dari Acuna, Dan deflected Sesko. goal dari McAllister dan juga Sesko pakai selangkangan. Ikang. Yap. Dan sebenarnya kalau misalnya kita bahas babak pertama ya, banyak chance dari Manchester United. Betul, harusnya udah 3 atau 4. Tiga atau 4. Tapi masalahnya ya nggak tahu kenapa this match golnya nggak gampang-gampang. Ya. Nggak gampang-gampang, nggak clear cut. Dan kelihatan kalau misalnya Liverpool kalah taktik, tapi dari sisi effort mereka menang menurut gue. Karena di saat kita mau counter, lo udah lihat 6 pemain langsung lari mundur. Jadi kita nggak ada space buat develop play gitu. Nggak ada tuh 2 lawan 3, 3 lawan 2, 4 lawan 3 kayak gitu-gitu. Nggak ada extra man buat counter attack. Tapi akhirnya dapat dari Cunha dan juga Sesko yang kita kira Bruno assist. Ya, tapi ternyata tidak. menurutku 2 gol United itu buah dari emang taktiknya Arne Slot mau kayak gitu. Yap. Dia nggak mau kasih space, terutama second ball-nya United. Tapi wallahi kenapa? Ya. Iya, Cunha bisa dapat di situ. Yap. 2 kali reboundnya itu juga sebenarnya kalau bukan karena ada andil keberuntungan, keblok itu. Yap. Keblok itu. Keblok. Dan taktiknya Arne Slot juga tadi Mas Tama ngebahas taktiknya Arne Slot. Dia kayaknya ngasih tahu pemain Liverpool jangan kasih Bruno main. Karena dari tadi di tengah itu, di lini tengah biasanya kita kan Manchester United itu bagus ya. Istilahnya ngerondo, main lewat tengah, 1-2 touch passing. Dari tadi nggak dikasih. Malah kita lihat 1-2 touch-nya itu dari sisi kiri, dari sisi kanan. Mereka nggak ada masalah ngasih winger kita buat main. Tapi kayaknya instruksi dari Arne Slot jangan kasih Casemiro, Bruno, dan Mainu buat main lewat tengah. Meskipun demikian tetap 2-0. Ya walaupun memang kalau babak pertama gue sangat amazed ngelihat gimana Mainu bisa jadi motor kita untuk saat Brunonya dikurung, saat Brunonya nggak dikasih main, justru kita main dari Mainu. Dan gue ngerasa Mainu pertandingan ini oke banget. Dan ini yang kita butuhin dari Mainu, perpanjangan kontrak. Semoga ini bisa terus konsisten kayak gini permainan dari Mainu. Dan enaknya tuh dia bisa 1-2 sama Casemiro yang sebelum babak kedua Casemiro hilang ya. Tapi babak pertama Casemironya juga enak banget. Jadi filternya tuh kerasa banget. Liverpool nggak bisa masuk ke kotak penalti kita, bahkan peluang nggak ada dari Liverpool. Saat bisa motong bola, kita tuh nggak cuma motong bola. Setelah itu kita bisa langsung nyerang Liverpool, itu yang gue senang. Ya, itu satu hal yang lebih lebih develop ya. Maksudnya kita ngelihat progresnya dari Mainu dibanding musim lalu. Defensively dia matang banget dan dia udah mulai berani tackle, sliding tackle, menang possession, terus habis itu mulai play lagi gitu. Gimana? Dia nggak cuma motong serangan, dia sekarang ikut carrying ball. Sering banget dia. Ini dibutuhin dari United ketika Bruno kayak tadi tuh diisolasi. Kita masih punya Plan B-nya. Plan B-nya adalah Maino yang akhirnya bisa fluid entah ke kanan sama Mbumo, ke kiri sama Cunha. Sama footwork-nya oke banget ya. Itu beberapa kali momen bola harusnya udah hilang, dia masih bisa. Tapi itu emang dari dulu kan? Dari dulu footwork-nya emang bagus. Tapi dia punya itu dari dulu, tapi kayaknya dia baru tahu kepake untuk carrying ball. Sejauh itu bukan yang dari tengah doang, Bang. Dari pertahanan kita sendiri sampai ke sepertiga transisi musuh, dari menang possession sampai akhirnya attack. Nah, itu babak pertama tuh. Itu kita dominasi, kita kasih Liverpool lebih banyak bawa bola, tapi kita yang ngedikte permainan. Dan Liverpool juga nggak banyak chance. Betul. Paling Cody Gakpo yang dia tipis tuh kanan tadi placingnya. Tapi pas masuk ke babak 2, nah ini kenapa nih? Sebenarnya 5 menit pertama kita mulai bikin chances lagi. Amat masuk buat ngegantiin Sesko. Gua nggak tahu itu kenapa. Hopefully Sesko nggak injured. Hopefully. Sepertinya kayaknya sih. Kalau halftime ya mungkin ada injury problem. Tapi tiba-tiba setelah 5 menit di babak kedua, gone.
semua confidence, ngeblank. semua jadi bingung mau ngapain gitu. Yeah. Dan itu sebenarnya kalau gue lihat dari sisi taktik ya, Arne Slot nggak ngasih instruksi tambahan apapun, tetap dia bilang play through the midfield. Karena dari tadi gue ngeliat tuh di sebelah kiri yang di depan biasanya McAllister dia langsung nge-push, tiba-tiba dia mundur lagi. Terus dia ngelewatin dua lini depan itu defense dan midfield dan gak ada yang nge-pick up dia. Dia dapat bola, bingung siapa yang mau ngambil, terus dia mulai progres dari situ. Jadi tiba-tiba kita kebobolan golnya Szoboszlai gara-gara misplace pass-nya Amat. Terus Senne Lammens mistake ala Onana, mistake ala kiper itu, mistake ajaib. Sebenarnya dia punya PD-nya karena di awal babak pertama dia setup gitu aman-aman aja, Bang. Iya, dia lewat tengah, lewat ke Mainu. Nah ini nggak fokusnya Casemiro juga menurutku. Iya. Dia kayak waktu scanning udah belum terlalu selesai. Belum selesai dia dikasih bola. Udah dapat bola dan itu langsung di high press-nya Liverpool babak kedua berbeda menurutku. Tiga Berbeda. orang press banget itu 3 orang loh. Betul ya, berbeda itu. Yang bikin akhirnya Amat pun kesalahannya yang dia bikin itu buah dari pressnya Liverpool yang menurutku lebih dekat lagi. Iya. Lebih dekat lagi, lebih apa ya kalau bisa lebih kencang dia, nggak dikasih ruang. Dan Casemironya udah kekuras di babak pertama. Iya. Kelihatan banget hilang Casemiro walaupun memang akhirnya bertahan sampai 90 menit. akhir Iya, tapi iya. kelihatan banget di babak kedua nggak ada lagi Casemiro yang motong dan Casemiro yang mulai serangan tektok sama Amat, Yep. sama Amat sama Mainu, nggak kelihatan itu dan Dan kita bersyukur nggak diganti. Iya. Itu kalau diganti. Kalau Garti asa pulang gue langsung. Kalau Garti itu tadi diganti. dan Casemiro punya satu free header. Oh, Dia punya satu free header itu. Aduh itu lupas banget itu. Sebenarnya second half chances kita lewat counter juga banyak. Banyak, Back heel-nya Mbumo, terus habis itu headernya Casemiro. Bang Fred tadi bilang babak pertama kita tuh susah banget dapetin kayak 3 lawan 2. Iya. Babak kedua kita banyak banget. Banyak Bahkan tadi ada 3 lawan 1. Iya. Tapi umpannya malah ke kiri, malah Iya. ke Dorgu. Dorgu, betul. Itu kalau ke Bruno menurut gua akan beda hasilnya, tapi ya itulah yang di Dorgu juga menurut putusannya. gue belum match fit. Ya. Jadi ya maklum lah, bukan Dorgot yang kayak selama ini kita lihat pas lawan Arsenal di bulan Januari. Tapi akhirnya setelah diimbangi skor 2-2, Mainu, born and bred in Manchester, itu gol-golnya Scholes tuh. Nggak ada first touch, lari, shoot, Langsung aja shoot, ya. langsung hajar Dia- kaki kiri corner. Dia lari di pikiran dia dong, gue shoot ini. Gue shoot. Dan dia suka banget ngegolin lawan Liverpool. Dan selalu gol-golnya yang kayak gitu, Iya, yang betul. bikin teriak gitu. Yang pas FA Cup, Ya. yang ngegolin lawan Liverpool yang placing itu atas, top ya. corner. Ya. Sekarang gol yang kayak gini. Biasanya seharusnya pemain bola kalau dikasih kontrak tuh kayak gitu. Benar. Perform. Nggak kayak pemain Liverpool yang satu lagi itu, ya kan, perpanjang kontrak 1 tahun, tiba-tiba ngilang, terus musim depan mau cabut, ya kan, nggak bisa habisin duit gitu. Ya, sebenarnya banyak yang disayangkan dari match ini. Banyak. Termasuk aku pengen lihat gimana Amat menghandle situasi setelah pertandingan ini. Nggak usah setelah pertandingan ini, setelah pertandingan kemarin Iya. yang dia half time di sub, Ya. diganti, kan lu seharusnya datang confidence, lu udah dikasih kepercayaan sama Michael Carrick, tapi dengan misplace-nya itu, kelihatan mentalnya udah amburadul, Ya. udah hancur, udah berantakan. Kelihatan Yap. takut untuk megang bola Iya, dan segala take-on-nya macam. juga nggak kelihatan Nggak jelas, tadi, iya. nggak jelas tadi. Dia Padahal- biasanya bisa, iya. Padahal Amat itu dikenal dengan take-ons-nya, Iya. one-on-ones-nya Dia bisa gitu. ngelewatin satu yang Iya. akhirnya ngebuka ruang, dari ruang itu bisa jadi peluang. Iya. Itu kan yang kita butuhin dari Amat, justru malah hilang di akhir-akhir ini. Sama gue juga menyayangkan Bumo lagi-lagi gagal untuk bisa konversi peluang jadi gol karena waktu awal punya Sesko Bumo kan yang paling menonjol Bumo sebenarnya. Iya. Tapi makin kesini justru dia makin redup. Kunya sama Sesko lumayan stabil untuk bisa terus ngasih impact ke permainan United. Dan gue udah mulai ada masalah sama Mbumo nih. Chances yang dia dapat, dia nggak finish. First touch-nya juga. First touch-nya juga. Kita ada peluang yang 2 lawan 1, tapi karena first touch-nya Bumo itu nggak kejauhan, hilang itu peluang. Ya. Tapi karena match ini menurut gue banyak yang kita bisa lihat dari kayak contohnya Senne Lammens setelah blunder gol yang akhirnya ngasih Liverpool gol yang kedua.
at least mentalitasnya dia masih oke, masih kokoh gitu. Nggak kayak Onana yang langsung pusing, langsung stres gitu kan. Benerin kaos kaki. At least, dan kita bisa lihat Mainu juga pemain muda yang setelah dikasih kontrak bukannya malah nyantai, malah lebih gigih lagi. Dan UCL. UCL. Kita balik lagi UCL, siap. Real Madrid, Bayern Munchen, AC Milan, Inter PSG. Milan, PSG, Siap-siap. Barca, siap-siap Hati-hati. aja. Kingnya balik, itu dia sudah. Tapi gue gak bisa ngebayangin Dalo ngejar Dembele, Mas. Olise. Bener, Olise. Gimana tuh? Luke Shaw dan Gimana dikejar tuh? Olise. Ya Allah. Ini memang satu kebahagiaan, tapi juga satu alarm kalau kita butuh improve, Ya. terutama sisi fullback dan juga midfielder ketika kita kehilangan Casemiro. Semua lini menurut gua dari tengah, depan sampai belakang itu kayak tadi deh. Yes. Lu sebagai Michael Carrick, Bentar, Izin. Sanskui udah nyetok. Gua tahu hari ini akan nonton datang. di mana, bikin kontennya di mana. Gua tahu hari ini akan datang. Itu. Sorry Bang, gak bocor Bang, lanjut Bang. Tapi ya, ini pertandingan yang dari awal aku yakin menang. Aku masih dari grogi awal sih aku tadi. yakin menang. Gua datang gua udah pede gua. Enggak tahu pede gua. Tapi Menang kita. nggak expect caranya seperti ini ya. Ya, Nah, gua kira ini akan menang dengan skor yang oke, maksudnya lumayan. Prediksi Kita ku 2-0 loh. Manchester Kita United nggak akan starter susah. pack Ya. dibikin deg-degan. Kalau ya kan? bisa susah ngapain gampang. Betul. Man of the match. Ya Main. Menu ya. Main. Kobi. Congratulations Manu, dapat kontrak baru. Thank you for the goal. Dan ya, gue juga Menu sih. Menu, Berikutnya kita lawan Sunderland ya, away. Ya. Bukan di Sunderland Old away. Trafford. Ya. Habis itu setelah itu baru lawan Nottingham Forest di Old Trafford, the last home game. Mudah-mudahan last home game gue pengen nobar kayak gini lagi sih. Terakhir ya kan, karena ada send off, pasti ada send off buat Casemiro ya kan. Terus habis itu Carrick, gue nggak tahu Carrick ngasih speech atau enggak ya. Jatuhnya kan dia interim. Itu akan jadi laga penentuan sih. Iya. Laga penentuan Iya. juga. Untuk apakah Carrick bakal stay atau enggak, tapi at least untuk 3 minggu ke depan kita bisa nontonnya dengan hahaha. Ya, karena target kita udah. dapat Champions League mau Ya, posisi udah. kedua. Ini kalau mau rotasi silakan. Yap, silakan. Kalau mau menguji apakah pemain ini layak untuk musim depan, Bawa Cido Obi Martin. Cido Obi, Silesi. Silesi, Yap. ya Silesi, gua pengen Silesi sih. Mainin siapa lagi ya? Voits, Jimmy Voits, Ya. cek Fletcher, akademinya. Fletcher, Fletcheran dimainin. Siapapun ya, Iya. dua-duanya itu kalau Diogo Leon. Coba. Diogo Leon, Kalau mau mainin, Aiden Heaven kasih armband, kasih jadiin kapten. gila. Ini tim U21. kalau mau dicoba coba sekarang. Ini saatnya untuk coba-coba sebelum musim depan, siapa tahu challenge kita lawan Rashford. Oh iya bener. Siapa tahu lawan Rashford. Siapa tahu lawan Rashford itu. Ya, ini kemenangan yang mengunci United akhirnya main di Liga Champions musim depan, dan juga kayaknya nggak jauh-jauh dari 3 tempat besar. Ya, Dengan jadwal yang tinggal 3 match terakhir yang menurutku udahlah. Mas Tama gue udah gak peduli. Champions League here we come. Ya, Yes. Europe here we come. Terima kasih. Kalau kalian punya pendapat lain silahkan tulis kolom komentar, kita akan diskusi di sana. Dan sampai jumpa di Wave After Match dan juga live reaction United Wave selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa di UCL.